Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bengkulu Selatan dengan saya Bayu Sugara SPD dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Dengan saya Diti Novrianti MPD dari SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Dengan saya Yeni Winarti SPD dari SD Negeri 21 Bengkulu Selatan. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menembang manfaat bagi pendidikan. Merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan bergerak. BGP Provinsi Bengkulu, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bu, sehat. Oh ya, kalau nggak salah, Ibu mau melaksanakan praktik coaching ya, Bu? Iya benar, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses coachingnya nanti ya, di sini saya ada beberapa hal yang disampaikan. Nantinya saya berperan sebagai pengamat atau observer, ya, Bu? Iya, Pak. Oke. Yang nantinya saya akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan nantinya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Iya. Ya. Terutama nantinya, Bu, ada rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dan nantinya juga harapannya dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Iya. Yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coachingnya. Kemudian juga kompetensinya yang meliputi presensi, yaitu kehadiran penuh Ibunya nanti ya untuk si coachingnya. Iya. Kemudian mendengarkan aktif, Iya. dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, Ibu. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari ceritanya. Iya. Yaitu yang di dalamnya ada tujuan, kemudian identifikasi, dan ada rencana aksi. Kemudian juga jangan sampai kelupaan tanggung jawabnya, Bu. Iya. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu bagaimana bisa dipahami, Bu. Bisa, saya paham. Oke, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulainya proses coaching Ibu, ini juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Ibu ya. Iya, Pak. Oke, saya lihat dulu ya pertanyaannya. Ini dia. Untuk pertanyaan yang pertama, nah, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, Pak, terima kasih. Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada dua, Pak, yaitu mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti Ibu menggunakan dua kompetensi ya, Bu? Iya. Ya, yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot ya. Oke, Iya. sangat luar biasa, Bu, untuk kompetensinya. Nah, dari dua kompetensi ini nantinya, menurut Ibu bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa mengetahui
kemudian saya dapatkan permasalahan yang beliau alami. Oke, baik. Memang mendengar aktif itu adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nantinya. Nah, Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir ini perihal indikator pencapaiannya atau tercapaiannya, Ibu. Ya. Ya, tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam suatu proses percakapan nantinya? Indikator keberhasilan yang saya tuju itu, yang pertama bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang mereka temui. Oke, baik. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal nantinya ya, Bu. Iya, Pak, terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya silakan Ibu bersiap-siap untuk memulai proses coachingnya dengan coachingnya. Iya, Pak, siap. Terima kasih. Oke, semoga lancar ya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diti. Bagaimana kabarnya, Bu Yen? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Hanya saja ada beberapa yang terkendala dalam hati saya, Bu. Oh, apa kendalanya, Bu? Ini Bu Diti, saya cerita saja ya. Jadi saya punya anak itu di kelas 5C itu, kelas 5 saya. Dia itu akhir-akhir ini beberapa kali tidak ikut pelajaran saya. Ketika saya tanya teman-teman tadi, katanya tadi masuk, Bu, tapi ketika pas pelajaran saya dia tidak masuk. Oh, baik. Jadi untuk tujuan pembahasan kita kali ini, Ibu ingin membahas perihal satu anak didik Ibu yang ketika pelajaran Ibu tiba-tiba menghilang, gitu ya, Bu? Iya, Bu, betul. Waduh, sakti anaknya ya, Bu, bisa menghilang. Menurut Ibu sendiri, mungkin dari hasil pantauan Ibu atau mungkin dari hasil asumtif, kira-kira apa sih yang menyebabkan si anak itu tiba-tiba tidak ada atau tidak hadir dalam pembelajaran itu? Jadi ketika saya tanya teman-temannya juga tidak tahu alasannya. Anak ini apa gitu ya. Nah, terus kemudian saya tanyakan ke anaknya, kenapa kok kamu nggak masuk gitu kan? Terus pada pelajaran Ibu, jadi anak itu nggak mau menjawab, diam saja dia. Pokoknya itu, Bu, jawabannya seperti itu. Nah, terus saya juga bingung, ini gimana nyelesaikannya. Anaknya saya tanya nggak mau menjawab, teman-temannya juga nggak tahu ini. Oh iya, mungkin ada penyebab atau mungkin ada yang sesuatu yang tidak Ibu ketahui dari pihak lain atau mungkin dari guru lain untuk mengetahui penyebab permasalahan yang sedang terjadi. Iya kan, saya tanya di ruangan guru, teman-teman saya itu ketika saya tanya, ini anaknya pelajaran saya kok berapa kali nggak ikut akhir-akhir ini. Terus ada yang bilang bahwa pelajaran lain dia hadir. Pelajaran apa itu, Bu? Katanya pelajaran olahraga itu. Oh, olahraga ya? Iya, jadi teman saya yang guru olahraga itu bilang bahwa anak ini aktif kalau di olahraga gitu, Bu. Bahkan kemarin mewakili sekolah untuk lomba futsal. Berarti ada yang aneh ya, kalau pelajaran penjas dia aktif, pelajaran lain kurang aktif. Kalau menurut Ibu sendiri nih, menurut Ibu itu kira-kira kenapa sih anak ini kok tiba-tiba aktifnya di pelajaran penjas, di pelajaran saya tidak aktif? Mungkin dia suka olahraga ya, Bu, atau mungkin dia sukanya yang gerak-gerak gitu, yang banyak geraknya. Kalau IPA kan teori gitu, jadi nggak banyak gerak. Terus kemudian di kelas saja
gitu. Tapi kalau olahraga kan mungkin di lapangan gitu, terus mereka lari-lari kemudian gerak-gerak gitu ya. Berarti ini penyebabnya mungkin berhubungan dengan strategi pembelajaran ya Bu? Oh ya, mungkin dia suka olahraga. Baik, karena penyebabnya sudah kita dapatkan, yaitu perihal minat dia terhadap cara guru ketika mengajar. Kalau begitu, kalau melihat dari penyebab permasalahannya, apa rencana solusi yang sudah ada di pikiran Ibu untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Ya mungkin nanti ini ya Bu ya, saya bikin strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Wow, bagus itu. Anak ini kan mungkin suka yang gerak-gerak itu ya Bu. Mungkin beliau gaya belajarnya ini kinestetik. Jadi mungkin nanti di dalam pembelajaran saya berikan sebuah proses konten pembelajaran dan juga produk itu yang mencakup anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Begitu mungkin dengan praktek atau mungkin pembelajaran sesekali di luar ruang kelas atau di lapangan mungkin seperti itu Bu. Oh ya, baik, itu solusi yang tepat. Karena memang solusi itu adalah untuk mewadahi segala kebutuhan dan kodrat anak-anak kita yang berbeda. Ya, memberikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan itu juga sesuai dengan era kemerdekaan sekarang yang sedang digaungkan ya. Ya, sangat bagus sekali. Namun begini Bu, dalam mencapai keberhasilan strategi ini, tentunya juga butuh sebuah komitmen ya, komitmen dukungan dan banyak hal. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rencanakan itu bisa benar-benar berhasil pada anak ini? Dan itu juga akan berjalan komunitasnya tidak hanya untuk anak ini, tapi juga untuk anak yang lain. Karena berjaga-jaga jika ada terjadi hal-hal lagi yang serupa. Nah, itu dia Bu. Jadi nanti insya Allah setelah ini mungkin saya akan menyusun modul ajar yang berdiferensiasi, yang mana dapat mencakup belajar kinestetik. Setelah itu mungkin pembelajaran yang saya terapkan itu saya juga bisa melihat dari YouTube, kemudian mungkin saya ikut juga webinar begitu, atau bisa jadi juga bertanya dengan teman saya yang mungkin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti ketika saya melaksanakan di sekolah, karena mungkin sekolah satu dengan yang lainnya mungkin berbeda ya. Tapi kalau rekan sejawat satu sekolah dan pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemudian berhasil, maka mungkin tingkat keberhasilannya juga lebih tinggi Bu. Iya, terkait komitmen yang sudah Ibu tawarkan tadi, saya berharap Ibu juga bisa komitmen ini bisa terlaksana dengan lancar. Yang terkait tindak lanjutnya misalnya dari komitmen Ibu tadi, mungkin ada yang lost target atau tidak sesuai dengan target. Barangkali tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin nanti koordinasi dengan wali kelas. Itu kalau misalnya anak tersebut saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi ternyata anak tersebut mungkin masih seperti itu, belum ada perubahan, akan mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian juga dengan kepala sekolah. Ya, memang dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi dari berbagai pihak itu memang sangat penting untuk menunjang kita sebagai guru. Karena di sekolah kita juga disediakan yang namanya wali kelas dan juga kepala sekolah untuk menunjang aktivitas kita. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang awalnya datang ke saya menyampaikan ada unek-unek bahwa adanya siswa yang kurang aktif dan sudah Ibu temukan solusinya. Lalu, bagaimana menurut Ibu setelah perbincangan kita ini? Alhamdulillah Bu, sudah mulai lega Bu. Ya banyak pencerahan Bu, kemudian saya juga merasa beban pikiran saya sudah banyak berkurang begitu. Tinggal nanti eksekusinya, jadi saya akan kepikirkan kalau misalnya ada anak itu nggak ikut pelajaran itu, kemudian kepikiran terus betul. Nah setelah ini mungkin saya akan menerapkan itu tadi Bu ya. Ingin saya merencanakan
nanti harapannya biar anak tersebut bisa kembali ikut pelajaran. Amin. Amin. Saya juga mendoakan agar proses ibu nanti bisa berjalan lancar. Ya, Bu, saya berterima kasih kepada Ibu karena mau mendengarkan cerita dari saya. Saya juga berterima kasih kepada ibu karena sudah percaya pada saya untuk berbagi cerita ibu. Saya juga terima kasih Bu Titi, jadi teman ngobrol dan saya malah dapat solusi dari percakapan kita hari ini. Jadi beban saya mungkin sudah jauh berkurang, ibaratnya sudah banyak yang runtuh dari kepala saya ini, Bu. Oh, alhamdulillah. Memang menjadi tujuan obrolan kita. Saya berharap juga nanti tetap dapat ngobrol dengan ibu setelah untuk menyampaikan bagaimana hasilnya, kemudian bagaimana keadaan anak tersebut, apakah ada perubahan. Saya tunggu nanti ya Bu cerita selanjutnya. Iya, siap Bu. Baik. Bagaimana sekarang, ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Mungkin cukup Bu, nanti kalau misalnya saya sudah melaksanakan rencana saya, kemudian hasilnya seperti apa, nanti kita berbincang lagi ya Bu ya. Ya siap, baik. Semoga lancar dan sukses dan bisa memberikan pembelajaran yang menuntun bagi setiap siswa kita. Terima kasih Bu Titi. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang sangat berbahagia untuk ibu. Tidak ada lagi pikiran yang mengganjal. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Didi Ya, dengan coachnya ya. Ya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu? Boleh Pak. Oke, nah Ibu, untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Oh ya, yang sudah saya lakukan, saya melakukan coaching. Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi ini yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan dengan aktif, Pak. Oke, baik. Sekarang saya akan membacakan hasil catatan saya tadi ya Bu. Iya, Pak. Oke. Jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Jadi Ibu tidak merasa lebih tinggi dari coachingnya. Ya, kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coachingnya untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Iya. Ya, Ibu juga sudah tadi memberikan juga pertanyaan untuk menggali permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di coachingnya. Ya, kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, ya, juga maksimalkan potensi dari seorang coachingnya, dan juga Ibu sudah memberi kompetensi inti sesuai di supervisi tadi ya, yang awal kita ketemu tadi ya. Iya. Kemudian tadi juga Ibu mengharapkan ada dua ya Bu, kompetensinya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Oke, kembali lagi dari catatan saya yang sudah saya catat nih, itu juga sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alutita Ibu, ya, dimana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasinya, ya, identifikasi masalah, kemudian rencananya juga sudah ada, termasuk tadi juga untuk tanggung jawabnya juga sudah ada. Jadi secara keseluruhan, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa Bu. Baik, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Iya. Yang jadi
berdasarkan hasil coaching tadi nih, menurut Ibu Diti, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi ya? Ini mungkin untuk kedepannya ini Bu. Ya. Baik Pak, ya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh yang mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek sehingga kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke baik, ternyata kehadiran penuh ya Bu. Ya. Oke, atau presensi menjadi harapan Ibu agar bisa lebih dikembangkan ya. Iya. Dan saya doakan semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya Bu. Iya. Oke. Nantinya tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lainnya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau si coachingnya ya Bu. Iya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching Ibu tetap berpegang teguh ya pada alutsista. Jadi alutsistanya tetap dilaksanakan terus ya Bu. Iya Pak. Untuk itu terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa hari ini ya. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu dan mungkin bagi saya juga ke depannya ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Oke baik Ibu, untuk itu saya akhiri percakapan kita hari ini ya Bu. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Permisi ya, Bu. wabarakatuh. Iya Pak.